Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, terlebih dahulu kita menonton cuplikan video yang singkat ini. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, iya. Terus kalau kita berbicara Bible, King James Version, International Version, LAI gitu, mana yang paling kuat? Karena berbeda-beda itu kan terjemahan belum. Iya, mana? Iya. Astaga Tuhan. Kita di sini gini. Saya bicara tentang itu dipakai. Iya, saya paham. Iya, Septuaginta tertua. Bang, lu ngerti terjemahan? Iya, paham. Terus terjemahan kan gini. Kalau kita berbicara Islam kan kita punya kitab suci. Orang Kristen juga punya kitab suci gitu kan. Nah, kalau kita berbicara kitab suci itu kan kitab yang otentik, yang original, yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Nah, kalau Muslim kan punya yang namanya Al-Quran. Dari zaman A sampai Z semuanya sama gitu. Bedanya pun beda di harokat aja biasanya. Dan harokat itu pun mungkin ada ilmunya. Karena zaman dulu kan tidak ada harokat. Makanya ada yang namanya ilmu nahwu sorof. Nah, sekarang kita berbicara dari Kristen. Kristen punya kitab Bible. Nah, di Kristen itu punya versi A, B, C sampai Z, ada International Version, King James Version gitu kan. Tapi semuanya terjemahan. Nah, menurut Kak Agatha, dari berbagai jenis versi tersebut, mana yang paling otentik, original, dan paling benar? Itu aja sih. Apa? Original maksudnya gimana nih? Kalau original berarti kan yang paling benar lah. Itu aja. Oke, kalau dari Quran sendiri mana yang original? Ya semuanya. Dari A sampai Z ini ya Al-Quran itu yang original. Dari semua versi? Apakah iya, benar? karena nggak ada perubahan. Karena nggak ada perubahan huruf kan. Yang paling yang berubah cuma harokatnya doang kan. Oke, tadi Anda memang saya dengar tadi ya. Dari zaman Nabi Muhammad itu tidak ada perubahan. Coba, saya boleh lihat kitab yang di zaman Muhammad? Oh iya, mana ada 1400 yang katanya tadi nggak ada yang berubah dari zaman Muhammad loh. Kalau yang namanya klaim tidak ada perubahan, oh ini yang di zaman Muhammad nih, ini yang di zaman sekarang. Pas sudah di-compare. Makanya sekarang gini. Kalau misalnya anda bilang ada perubahan, kalau Anda bilang ada perubahan, tunjukin aja. Oke, ya ini juga Anda harus mengatakan, klaim Anda mengatakan di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang nggak ada perubahan. Sudahkah Anda memiliki keduanya sehingga Anda compare? Wah benar, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Karena seluruh dunia pun sama kan, nggak ada yang beda. Oke, kan? Sekarang saya tanya, Quran di zaman Nabi Muhammad itu mana? Bolehlah saya tahu. Masuk ke Quran tertua deh. Coba Quran tertua itu tahun berapa coba? Saya kalau mau belikan. Ya kita harus ke zaman Nabi Muhammad aja, pakai mesin waktu. Berarti nggak ada. Nah, gak ada gimana maksudnya? Loh, enggak, saya tanya, Quran tertua itu tahun kan berapa? Dulu kan pakainya apa? Yang namanya pelepah kurma dan lain-lain kan gitu. Adanya modernisasi aja kan pakai kertas. Mushaf tertua Quran itu di mana? Oh banyak. Ya, kita harus jelajah dunia aja. Ada di Museum Turki dan lain-lain itu ada semua. Museum Turki yang mana coba saya cari di Google. Museum Turki aja. Namanya apa? Nah, sekarang gimana kalau yang Bible? Tunjukin dong. Selesai dulu dong klaimmu ini. Enggak gantian kan saya yang tanya. Selesaikan dulu klaim Anda. Enggak. Ya udah. Gini ya Pak ya. Dijawab aja. Pak ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengklaim kitab kami tidak ada perubahan. Ya makanya King James version inter. Ya bentar. Orang Kristen kan nih Pak, sebentar. Orang Islam kan klaimnya Quran di zaman Muhammad sama di zaman sekarang ini nggak ada perubahan. Orang Kristen sendiri, gini dengerin dulu dong. Kristen sendiri itu tidak pernah ada klaim, kalau kitab kami tidak ada perubahan apa segala macam dalam terjemahannya gitu. Itu nggak ada. Jadi kalau kamu mau bertanya mana nih yang paling benar karena Yesus itu. Berarti mana kalau yang Alkitab? Ini nih. Orang Kristen itu nggak pakai kitab Pak selama 4 abad. Lah iya yang mana yang benar? Makanya saya dengerin dulu Pak. Kami apakah menerima semuanya? Tidak, Anda selesain dulu deh. Yaudah, selesain. Ya udah, itu aja. Apakah menerima semuanya? Stop dong. Kalau udah diam, stop. Diam. Diam. Mulutnya kayak perempuan. Ya, orang Kristen itu, imannya orang Kristen, dasarnya iman orang Kristen itu tidak bergantung sama ini. Karena dasar iman orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang
secara langsung disaksikan oleh para rasul. Para rasul itu mengajarkan sejak semula itu by lisan, menggunakan kitab Septuaginta, kitab yang paling tua 3 abad sebelum Masehi dalam teks Yunani. Itu ada di Republik apa Pak Prof? Yang di Gunung Athos, Republic of Mount Athos. Ya. Republic of Gunung Athos. Ya, Republic of Gunung Athos ya, Mount Athos itu. Itu adalah Septuaginta yang kami punya sampai detik ini, dan saya punya 1. Nih ya, ini Mazmur. Ini baru Mazmur ya. Ini itu adalah teks tertua orang Kristen sejak dari 300 tahun sebelum Masehi ya. Itu masih ada. Nah, itu yang kemarin dibagi-bagikan sama Pak Prof ya. Benar Pak Prof? Betul. Nah, itu. Ada 300 orang. Gitu Pak. Jadi kalau kamu tadi sudah mendengarkan yang kayak kamu paling bilang yang mana? Dari semua Bible-nya. semua baik. Berarti yang Bible-nya yang dari versi mana yang paling buat bisa dipegangan, jadikan pegangan? Loh, itu tadi barusan saya jawab. Iya, karena ada nih King James, International Version, Apa? King James ada Lembaga Alkitab Indonesia, mana yang paling benar? Itu kan penerjemah Pak, itu lembaga Iya, penerjemah. makanya benar ya, Pak, ya? dari Bible itu. King James Version itu juga terjemahan. Iya, yang paling Kalau benar yang mana? Anda nanya, bentar ya. Kalau Anda mau nanya manuskrip atau musab tertua, ya, musab tertua itu tadi Septuaginta. Iya, oke, Septuaginta kan tertua. Nah, Itu musab ya. Ingat ya, Bapak kemudian tahu musab iya, kan? paham. Oke. Paham. Nah, itu Kemudian di sekarang situ kan saya ada tanya. yang namanya terjemahan. Oh, kan tadi udah saya bilang. Sejak semula pengajaran itu lisan, tapi musab yang dipakai itu adalah Septuaginta itu tadi. Yang sampai detik ini masih ada manuskripnya itu di Gunung Athos, Republic Mount of Athos di Yunani. Itu yang kami punya. Ya. Oke. Jadi sejak semula, dengerin dulu, jangan oke. Sejak semula memang Rasul dan Tuhan Yesus itu sendiri mengajar itu dengan kitab Septuaginta. Jadi selama 4 abad ya, para rasul itu mengajarkan, menjelaskan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari Taurat, dan itu terus-terusan dilakukan secara oral. Namanya kami kenal sebagai paradosis atau tradisi lisan, lalu disalin. Nah, itu salinan-salinan itu disebarkan ke seluruh gereja semesta. Nah, itu pengajarannya satu dan sama semua gitu. Tentang apa? Tentang Kristus yang adalah sumber keselamatan dunia. Nah, ini. Jadi baik kita para nabi-nabi, ingat ya tadi saya mengatakan Septuaginta itu berarti tulisannya Nabi Musa, Taurat Musa, tulisan para nabi yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya, Mazmur Daud, dan kitab-kitab puisi. Nah, semua kitab nabi-nabi itu, Taurat, Mazmur, ya, kitab nabi-nabi itu bicara ini. Nah, lalu sama Rasul itu dijelaskan secara lisan berdasarkan apa yang diajarkan Yesus. Karena Yesus itu adalah penggenapan seluruh kitab para nabi. Oke, Gitu. iya. Terus kalau kita berbicara Bible, King James Version, International Version, LAI gitu, mana yang paling kuat? Karena berbeda-beda Itu kan? kan terjemahan, belum? Iya, mana? Iya. Astaga Tuhan, Dipakai kan? kita Tapi kan di dipakai, sini toh. gini. Saya bicara Tapi kan tentang itu dipakai. otentifikasi. Iya, saya paham. Bang, Iya, Septuaginta tertua. Bang, lu ngerti terjemahan? Iya, paham. Terus terjemahan itu yang benar yang mana? Oke. Terjemahan itu berdasarkan bahasa orang masing-masing. Ya. Tujuan penerjemahan itu kan supaya setiap bangsa itu menerima pengajaran sesuai dengan bahasa ibu mereka, kan gitu. Kalau kamu menanyakan terjemahan yang mana yang benar? Yang benar itu adalah manuskrip tertua atau musab tertua. Iya, Yaitu kan iya Septuaginta. paham saya. Kamu bisa nggak? Nah, King Aduh, James ya Tuhan. Version, LAI dan lain-lain. Itu berarti kan terjemahan. Kamu lagi bicara Pakai, kan? tentang terjemahan atau manuskrip? Loh, Bible. Iya, saya paham. Septuaginta, iya. Gini, aduh ini banget ya. Sekarang ke Bible, ya kasihan kan? Konteksnya banget ke ya. Bible. Bro,
induk dari semua Gitu. kitab. Dengerin, Label dengerin, itu yang dengerin, dipakai kan dengerin, dengerin, beda-beda. Nah, dengerin. yang mana Induk yang dari benar? Apakah itu semua diterima sama orang Kristen? induk dari semua kitab itu adalah kitab Perjanjian Lama atau Septuaginta. Itu induk semua pengajaran. Iya, aku paham. Terus? Not, itu paham. Aku paham. Oke, not. Nah, sekarang Apa yang not? menjadi Apa not? yang Apa menjadi not? yang menjadi pertanyaan adalah ada Bible versi King James, International Version kayak gitu kan? Yang itu Tuhan, goblok. Luar biasa ya. Terjemahan. Ih, gila kau ya. Jadi kalau Quran diterjemahkan bahasa Sunda terus ada bahasa Jawa, mana yang benar? Terjemahan bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Goblok. Dungu banget lu ya. Masa iya kau mau bilang oh bahasa Jawa lebih benar? Oh enggak, bahasa Sunda enggak benar. Ya itu dari tadi saya bilang kan. Latar belakang adanya penerjemahan supaya masing-masing orang itu mengerti dengan bahasa ibu mereka, bahasa ibunya, bahasa bawaanmu. Itu loh, itu faedah atau iya faedah dari penerjemahan. Kok mana yang benar? Masa kok bilang oh bahasa Jawa yang benar? Karena terjemahan itu bahasa. Ngerti nggak sih bicara tentang bahasa? Jadi mana yang benar? Oh enggak, yang benar itu bahasa Sunda, bahasa Jawa enggak benar. Gigi kau lah. Oh, kali kau. Bodoh kali lo, sama sih Kayak aku nengoknya. lo kejar manuskrip selesai sebetulnya tadi tak? Lo boro-boro orang dia aja nggak bisa nunjukin kitab paling tua. Kok di zaman Muhammad udah keok di situ dia, kan pingsan dia. Cari aja di Google di Turki di mana katanya. Gila kau. Di sini kok ngomongnya cari di Turki, cari di rumahmu lah. Iya, jadi mushaf tertua dari Utsmani itu sudah ditenggelamkan di Sungai Nil ya, Prof ya, betul ya? Nah itu udah nggak ada manuskripnya. Apa King James Version itu kan terjemahan. Si Dodo. Gimana Prof? Lanjutkah kebotolannya itu? Gak habis pikir. Pede lagi. Kenapa Prof? Gak habis pikir. Jadi gini ya Pak Prof, ibarat kata pertanyaan dia kan, Quran itu bahasa Arab, ya. Terus kalau diterjemahkan sama ulama, yang diterjemahkan ulama itu nggak benar gitu. Yang benar bahasa Arab. Karena bahasa Quran sendiri itu udah bukan bahasa asli. Karena apa? Udah ditambahin harokatnya. Baik, Tuhan Tuhan tentunya kita sudah simak apa yang dibahas oleh Agatha dan juga beberapa orang penanya Muslim di video tadi, ya. Mereka membahas mengenai Alkitab dan beberapa orang Muslim ini mempertanyakan tentang kitab tertua dari Alkitab itu sendiri. Dan saudara dalam Tuhan, ya, puji Tuhan, di video tadi kita boleh melihat bagaimana Agatha menunjukkan kitab Septuaginta sebagai kitab tertua dari Alkitab itu sendiri. Artinya bahwa naskah kuno Alkitab itu masih terjaga sampai saat ini gitu loh, ya. Jadi masih dalam pemeliharaan, dan tentu ini semua berkat anugerah Tuhan, ya, berkat pertolongan Tuhan, dan ini merupakan karya terbesar Tuhan, ya, memberikan pemeliharaan melalui hamba-hamba Tuhan terhadap kitab tertua Alkitab, yaitu Septuaginta. Nah, saudara Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi, ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan saudara dalam Tuhan berbicara tentang Alkitab, ya. Saudara, naskah-naskah kuno dari Alkitab sendiri masih terjaga. Bahkan kalau kita lihat di media, misalnya di internet, kita boleh menemukan di sana bahwa naskah kuno Alkitab itu masih ada di museum-museum ternama, ya, di daerah Roma sana. Nah, saudara dalam Tuhan,
Intinya bahwa Alkitab itu merupakan kitab yang tertua dan merupakan firman Tuhan, di mana di dalam Alkitab tertulis tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk manusia, ya. Jadi boleh kita mengerti bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan dan di dalamnya tertulis secara jelas, secara detail tentang Tuhan, dunia ini dan juga manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, soal Alkitab adalah firman Tuhan itu sudah tidak diragukan lagi, ya. Banyak bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, ya. Bagaimana kita boleh mengerti hal itu, ya? Kalau kita melihat misalnya, ya, nubuat-nubuat para nabi di dalam perjanjian lama, misalnya nubuat mereka tentang kedatangan Yesus Kristus, dan itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Nah, tergenapinya nubuat-nubuat ini tentu ini karena sumber nubuat ini adalah Tuhan, ya. Para nabi bernubuat karena Tuhan berfirman kepada mereka, ya. Tentu kita tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan ratusan ribuan tahun di kemudian hari, ya. Karena langit dan bumi adalah miliknya Tuhan, ya. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, memberikan penglihatan kepada para nabi, lalu penglihatan itu disampaikan dalam bentuk nubuat, dan nubuat itu akhirnya tergenapi, ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ya, nubuat-nubuat para nabi tentang Yesus Kristus tergenapi di dalam diri Yesus, bahwa Yesus akan datang ke dunia ini sebagai raja yang damai, raja yang membawa keadilan, dan raja yang menyelamatkan umat pilihannya. Dan Yesus menggenapi semua itu. Yesus melakukan tugas penyelamatan untuk menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Agatha di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, dan kiranya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, dalam mengerjakan semua aktivitas kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bagi kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak, dan pastinya Tuhan menjadi penolong di setiap hidup kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Nah, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.